Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Razanti Ramadan dari Angkatan 2023, kelas A, kelas Statistik Sosial. Ini saya akan memberikan tutorial menginput data terlebih dahulu. Yang pertama, di bagian nama, kita masukkan jenis kelamin. Karena tidak bisa memakai spasi, kita singkat saja. Terusnya ada angkatan. Itu kita masukkan program studi. Saja. Lanjut di bawah kita masukkan pernyataannya karena pernyataannya tidak bisa di sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi saya menggunakan X1. Terusnya sampai X3. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu agar lebih mudah. Lalu kita ganti measure-nya menjadi untuk yang jenis kelamin, angkatan, dan prodi itu diganti menjadi nominal. Untuk pernyataannya kita ubah menjadi scale. Lalu kita masukkan value-nya. Untuk yang jenis kelamin, yang value 1 itu laki-laki. Lalu di add, lalu tambahkan value 2, labelnya itu perempuan. Lalu add, dan oke. Untuk angkatan, sama seperti yang jenis kelamin, value pertamanya itu angkatan 2020. Lalu di add, value kedua itu 2021, di add, dan seterusnya. Lalu pencet oke. Untuk program studi, value satunya itu ada humas, di add, value 2-nya itu ada komunikasi, value 3 itu labelnya politik, yang keempat labelnya itu ada markom. Lalu klik oke. Untuk X1-nya, untuk pernyataannya, value-nya kita masukkan, value 1 itu sangat tidak setuju. Di add, value 2-nya tidak setuju. Add, value ketiga ada netral. Di add, value 4 ada setuju. Di add juga. Lalu value 5-nya itu ada labelnya sangat setuju. Lalu di add. Lalu kita pencet oke. Kita copy ke bawah. Karena untuk pernyataan sama semua. Labelnya kita masukkan karena di nama ini hanya singkatan, jadi kita masukkan jenis kelamin. Ini angkatan masuk. Lalu prodinya itu program studi. Lalu untuk X1 ini kita masukkan pernyataan di labelnya.
Lalu kita masukkan selanjutnya di X2 itu pernyataan kedua. Lalu X2-nya di labelnya kita masukkan juga pernyataannya. Nah, seperti ini untuk cara menginput data. Sudah selesai cara menginput data. Untuk di data view-nya, kita tinggal menunggu data-data dari hasil kuesionernya saja. Sekian untuk cara menginput data di SPSS. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan cara mencari frekuensi dan juga melihat pie chart di dalam SPSS. Yang pertama, kita yang pasti sudah memiliki data dan lalu kita menuju ke analyze. Kita pencet analyze-nya, lalu kita masuk ke deskriptif statistik, lalu kita pencet frekuensi. Nah, setelah itu kita harus memindahkan pernyataan-pernyataan ini ke dalam variables. Nah, setelah ini karena kita langsung ingin melihat hasil dari pie chart-nya, kita pencet chart, lalu kita masuk ke dalam, kita pencet juga ke pie chart-nya. Lalu kita pencet continue, dan oke. Nah, ini dia hasil dari frekuensi yang didapat dari analisis SPSS ini. Yang pertama itu ada di variabel informasi yang diberikan tidak ada kesalahan. Di sini di frekuensinya itu valid yang tidak setuju itu yang mengisi 3 responden. Yang ragu-ragu itu ada 2 responden, yang setuju itu ada 8 responden, yang sangat setuju itu ada 7 responden dengan total 20 responden. Lalu kita beralih ke pie chart-nya. Di sini pie chart untuk variabel informasi yang diberikan tidak ada kesalahan. Yang tidak setuju itu sama respondennya itu ada 3, yang ragu-ragu itu respondennya 2, setuju itu respondennya 8, yang sangat setuju itu respondennya ada 7, yang bertotal dengan 20 responden. Nah, seperti itu untuk mencari frekuensi dan pie chart yang ada di SPSS. Selanjutnya, kita akan menganalisis regresi yang ada di SPSS. Nah, di sini kita akan menuju ke analyze lagi, lalu kita menuju ke regression. Di bagian regression ini, kita masuk ke bagian linear, lalu diklik. Kalau muncul seperti ini, di sini ada dependent dan juga independence. Nah, untuk dependent ini merupakan variabel Y. Dan untuk independence, ini adalah variabel X. Nah, untuk dependent, saya akan masukkan variabel informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan followers. Lalu kita masukkan. Lalu untuk dependentnya itu, kita memasukkan informasi yang diberikan tidak ada kesalahan. Nah, lalu setelah ini kita akan masuk ke tanda oke. Lalu kita pencet oke. Nah, ini dia hasil dari regresi yang kita cari di SPSS. Nah, pada tabel pertama, ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam variabel yang dimasukkan adalah variabel informasi Twitter sebagai variabel independen dan persepsi masyarakat sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan di sini yaitu adalah metode enter. Nah, untuk tabel kedua atau model summary ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,76. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,006 yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas informasi Twitter dapat mempengaruhi perubahan variabel terkait yaitu persepsi masyarakat sebesar 0,76 atau 76%. Sedangkan sisanya 0,24%. Nah, ini dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diteliti. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk mencari analisis regresi di dalam SPSS. Nah, segitu aja video tutorial cara input data dan juga mencari frekuensi dan pie chart dan juga menganalisis regresi di SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.